Jadi kalau bapak sedang di kebun, terdengar muazin melantunkan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunda pekerjaan dulu, keluar sebentar, pergi salat. Iya kan? Waktu salat itu tidak lama. Tinggalkan kesibukan ketika orang azan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan. Artinya apa? Panggilan Allah kita ikuti. Itulah yang dijemput oleh Nabi amalan salat itu ketika Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pakistan ke India, tiba di dusun Ranah Pamenang, agar Ustadz banyak bahasa Indonesia, banyak orang tak mengerti bahasa Padang. Itu nanti BCN dek panitia kambo. Sedangkan ciri-ciri saya berceramah itu, yang banyak juga orang mengundang ke luar negeri, bahasa Minang itulah. Karena apa? Karena orang Minang itu suka merantau. Ada di Australia, ada di Amerika, ada di Jerman, ada di Jepang. Ya kan? Tapi saya akan campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Minang. Kalau bahasa Indonesia saja semua saya nggak mau. Karena di sini ada orang Padang, ada orang Pekumbu, ada pesisir selatan, ada Pariaman. Orang Jawa itu mungkin enggak 3 sampai encik. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah yang ketiga kali. Yang keempatnya, pertama yang membaca ayat tadi protokol. Sesudah itu qari. Sesudah itu ketua panitia tabligh akbar. Setelah itu saya. Berapa kali? Kata Al-Quran juga, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka engkau dengar, diam, semoga kamu mendapat rahmat Allah. Saya dengar ketika qari membaca tadi, ibu-ibu banyak juga bicara di belakang. Ya kan? Mendengarkan Al-Quran itu dibaca, kita mendapat rahmat. Rahmat itu tidak ada hadiah bupati, tidak ada hadiah gubernur. Jangankan gubernur dengan bupati, rahmat tidak ada dari presiden.
Tapi rahmat itu dari Allah. Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, kita mendapat rahmat. Jadi ke depan selama saya berbicara, yang akan kita bahas Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang mau bicara, keluar aja. Ya kan? Ibu-ibu tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Kemudian ibarat radio, kalau gelombangnya itu dempet, jelas tidak suaranya? Tidak. Jadi kalau saya dipersilakan berbicara, yang duduk ini harus mendengar, jangan bicara. Satu. Yang kedua, saya minta maaf kepada bapak-bapak yang majelis suro. Apa itu majelis suro? Bukan syuro. Kalau syuro itu musyawarah. Iko suro. Majelis suka rokok. Saya minta maaf kalau ingin merokok di bagian luar. Maka maaf sebanyak-banyaknya selama saya berbicara yang di dalam ini tidak boleh merokok. Setuju? Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkanlah orang yang suka menahan nafsu merokok ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Yang kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Tabligh Akbar di Masjid Khairun Nasirin. Saya pagi tadi dipersilakan berdoa oleh Imam Masjid Mukminin. Nah, itu. Fansurna ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Maka tolonglah kami ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong. Jadi penolong yang paling baik itu hanya Allah. Untuk itu minta tolonglah kepada Allah. Saya tidak tahu siapa yang punya gagasan memberikan nama masjid Khairun Nasirin ini. Mudah-mudahan usaha beliau itu juga bernilai amal saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kita hormati Bapak Datuk Ketua Lembaga Adat berserta seluruh anggota. Karena para jamaah, yang namanya adat itu sesuatu peraturan yang diatur oleh sebuah negeri. Itu tidak akan sama dengan negeri lain. Jadi kalau ada sesuatu desa, suatu negeri, dikatakan tidak beradat, dia akan marah. Cuma adat yang disusun di sini, itu akan 1 sampai ke atas, tapi apa? Sesuai dengan budaya yang ada di negeri itu. Mudah-mudahan kita dapat terus melestarikan adat ini. Kepada yang muda-muda, belajarlah adat kita. Bagaimana adat kita di Jambi ini. Supaya apa? Karena datuk-datuk ini tidak lama meninggal. Karena sudah tua. Iya kan? Kalau penggantinya tidak ada, maka putuslah silsilah adat. Jadi dari sekarang, belajarlah terus yang muda-muda ini. Karena sudah banyak terjadi pergeseran nilai. Apa katanya? Belajar saja kepada Mbah Gogel. Mengerti tidak Mbah Gogel adat Jambi? Tidak, ya kan? Nah, jadi kita ke pemangku adat itu belajar. Agar apa? Karena kita tidak suka dikatakan oleh orang lain bangsa yang tidak beradat. Semua kita ini punya adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang sebenar adat, dan adat yang teradat. Induk dari adat itu adalah agama. Kalau ada peraturan adat yang bertabrakan dengan peraturan agama,
maka harus tunduk peraturan adat itu kepada peraturan agama. Contoh, antara kemauan kita Pak dengan peraturan Allah, itu kemauan kita itu nafsu. Peraturan Allah dijalankan agar kita selamat. Kalau boleh saya contohkan, antara nafsu dengan peraturan Allah sama dengan peci dan kepala ini. Mana yang duluan peci dengan kepala? Duluan kepala. Kalau peci ini sempit, kepala akan ditarah atau peci yang akan ditukar. Sekarang banyak orang bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan terbalik. Maka akhirnya manusia itu sengsara. Jadi peraturan Allah adalah sesuatu yang baku, tapi ada toleransinya. Contohnya apa? Seperti saya sebagai musafir, boleh saya menjamak dan mengkasar salat di Jambi ini. Jadi peraturan Allah itu tidak begitu apa, tapi jangan kita peringan-ringan. Iya kan? Nah. Namun tidak boleh berhenti salat walaupun dalam perang. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini. Alhamdulillah sampai malam ini walaupun hari sudah tanggal 13 ya di bulan Februari, 14 di bulan Sya'ban. Jadi hampir separuh bulan Sya'ban lagi. Kita masih memperingati sejarah perjalanan Nabi yang disebut Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang terhormat, semua peristiwa yang di luar akal logika manusia itu Allah akan memulai dengan memuji dirinya. Ketika Allah menciptakan dunia ini, bagaimana Allah memulai bahasa Al-Quran itu? Tabarakalladzi. Jadi itu artinya maha suci Allah. Karena Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa pula, maka dimulai oleh Allah dengan subhanalladzi. Kenapa disebut peristiwa itu luar biasa? Karena dalam waktu 6 jam lebih kurang dari Mekah terus ke Palestina sampai ke langit yang ketujuh itu ditempuh oleh Nabi selama 6 jam. Sedangkan ketika itu belum ada kereta cepat. Belum ada pesawat. Belum ada jalan raya yang luas. Yang satu jalur saja. Sekarang kita berangkat dari Makkah ke Madinah itu, kita masuk jalan raya itu, tidak ada crash dengan mobil dari sana. Karena setiap mobil itu satu jalurnya. Dengan peralatan yang belum ada seperti sekarang, dengan kendaraan yang belum ada seperti sekarang, dengan kereta cepat Mekah Madinah sekarang hanya 2 jam, itu belum ada. Tapi Nabi menempuh hanya 6 jam, bukan dari bumi ke bumi, tapi dari bumi sini ke bumi sini, namanya perjalanan horizontal, kemudian naik ke atas perjalanan vertikal yang tidak bisa orang tahu sampai sekarang di mana batasan langit itu. Yang tahu orang hanya langit-langit. Kenapa yang di atas ini disebut langit-langit? Ya, dia di atas lidah. Kalau orang mau kenduri rumah ini dihias, ada namanya kain-kain hiasan di platform ini, itu namanya tirai langit-langit. Yang di atas lidah, langit-langit. Nan di atas awak sampai kate, langit. Bapak-bapak, biar mata kita masih terang atau plus setelah minus dan sebagai penyakit mata itu setelah tua.
Tapi kita lihat langit itu ke atas, bagaimana warnanya? Bagaimana warnanya, Pak? Biru. Benarkah langit itu biru? Iya kan? Tidak. Karena orang tidak tahu mana yang langit itu. Kalau kita melihat ke gunung, Pak, jauh, sebenarnya kayu di gunung itu hijau, Pak. Tapi dari jarak yang sangat jauh, nampaknya biru pula. Begitu juga kita memandang air laut dari dataran tinggi. Naik kita ke dataran tinggi, kita pandang air laut, kita tengok air laut. Bagaimana warnanya? Biru. Tapi turunlah kita ke bawah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah. Tiba kita di tepi pantai. Kita ambil air itu dengan tapak tangan, diangkat ke atas. Masih biru? Tidak. Jadi cara kita memahami agama, jangan seperti orang melihat air laut dari dataran tinggi. Dia akan kelihatan biru. Makanya peristiwa Mi'raj dan Isra ini kita terima dengan iman. Karena yang memuji dirinya Allah. Allah itu segala maha besar, maha kuasa, maha kaya, maha menghidupkan, maha mematikan, maha pengasih, maha penyayang. Ini cerita ini ada lagi. Kalau ada orang Islam tidak percaya Isra Mi'raj. Di Pamulang ini Bapak Ibu, masih ada enggak sesuatu serangga kecil yang namanya di Sumatera Barat kapindiang? Ada enggak tahu orang di sini kapindiang? Di mana hidupnya? Di kasur, di bantal, dan di papan-papan rumah. Ya kan? Kalau kepinding itu kita begini kan, itu darahnya busuk. Dia memakan darah kita. Kalau kita hancurkan tubuhnya, dicium, darahnya busuk. Nyamuk memakan darah kita juga. Tetapi kalau dia dibunuh, darah yang keluar dari tubuh nyamuk yang hancur itu tidak busuk. Apa sebabnya? Apa sebabnya, Bu? Kapindiang dipicik busuk, rangi dipicik indak busuk. Sebabnya. Jawab orang Padang, orang Pesisir, orang Payakumbuh, orang Bukit Tinggi. Lai tahu sebabnya? Biarlah ambo semenarangan. Iya kan? Nyamuk itu Bapak-bapak kalau mau menggigit kita, dia minta dulu. Bagaimana cara dia minta? Itu ke telinga kita, Pak. Apa katanya? Mas, saya minta darah Anda sedikit ya. Perut saya lapar. Badan saya hanya kecil. Saya tidak gemuk. Kecil sekali. Sedikit darah Anda saya ambil. Maaf ya, Mas. Digigitnya. Jadi nyamuk itu kenapa darahnya tidak busuk? Karena dia minta. Kalau kepinding bagaimana? Tidak ada diminta. Begitu keluar dari kasur, dari bantal, kita digigit. Maka dia mencuri. Darahnya itu busuk. Jadi orang-orang korupsi, Pak, nanti dia kira darahnya bau kepinding. Kalau dia tidak tobat. Nah, suatu kali Bapak-bapak kepinding ini cerita kepada kuda. Kuda, Yanding. Saya mau cerita ini. Apa yang akan kamu ceritakan? Kemarin saya ke Jakarta. Sekarang saya sudah tiba lagi di Bangko. Di Sorolangun.
Iya kan? Apa kata kuda? Saya yang kuat lari, malah saya dipakai untuk perang. Saya dipakai untuk pacu kuda. Saya dipakai untuk menarik sado. Saya yang bisa lari kencang, tidak bisa ke Jakarta. Iko kadang ngota ke pindiang kok macam. Nang kecik kudo. Ya kan? Ternyata benarkah Kapindiang itu sampai ke Jakarta? Benar. Dia numpang di kasur orang pindah. Sudah beberapa hari di Jakarta, tidak dapat kerjaan. Orang itu kembali ke Jambi, kasurnya dibawa lagi. Maka Kepinding tadi tiba pula di Jambi. Ini tidak sampai penelitian kuda ke sana. Jadi kalau masih ada orang Islam yang tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj itu, tandonya utaknya sama je utak kudo. Tidak berfikir memelo bendi senang peneng. Jadi peristiwa ini kita terima dengan iman. Karena Allah memulainya dengan subhanallazi. Setelah itu apa kalimatnya? Asra. Apa itu artinya asra? Kalau kita bikin di spanduk, ndak asra apa? Apa? Isra. Kira-kira apa bedanya itu? Tentu saja bapak-bapak yang berasal di pesantren bertahun-tahun sudah tahu itu perbedaan antara Isra dengan Asra. Kalau Isra itu berjalan sendiri, maka Nabi Yakub itu dia kembar. Yang satu diangkat oleh Allah jadi Nabi, itulah dia Yakub. Saudara kembarnya tidak. Anak dari Nabi Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim. Karena Yakub diangkat jadi nabi dan rasul, saudara kembarnya tidak, maka dia iri. Jadi perkara iri ini Pak, bukan calon anggota DPR saja. Anak nabi pun ada. Apa kata Nabi Isra? Agar adikmu ini tidak marah denganmu, jalanlah kamu malam ini. Kamu pindah dulu. Pindah sendiri berjalan kaki itu namanya Isra. Maka keturunan Nabi Yakub ini sampai sekarang anak cucunya bernama Israel. Jadi orang Israel itu keturunan Nabi Pak. Kini sih nyonalah kurang ajar tuh. Tabaliak Kalang namanya. Iya kan? Jadi dia keturunan nabi-nabi. Itulah dia. Maka Yakub itu terkenal namanya Israel. Jadi Isra, berjalan sendiri malam. Kalau Asra, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kembali ke Allah lagi. Allah mengatakan subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Saya sekarang di sini semenjak di Padang kemarin berangkat tanggal 7, diperjalankan dengan Innova Toyota Reborn. Minyaknya solar. Ya kan? Asra dengan itu ke sini. Kalau kami dengan Pak Bas ini berjalan dari Padang ke sini dengan kaki semenjak tanggal 7, udah tibakah di sini? Belum. Apa kata pengurus? Kemana Ustadz ini? Ini banyak jadwal yang tidak jadi. Tidak datang-datang dia. Jadi karena ada yang memperjalankan mobil itu pakai mesin, ada sopirnya diatur perjalanannya oleh Allah. Sebenarnya apa saja urusan kita Pak, itu
tetap ada peran Allah. Ya kan? Jadi berapapun sehatnya sopir, berapa baiknya mobil, ya kan? Kalau tidak diberi tenaga oleh Allah, bisa tidak dia mutar setir? Tidak. Makanya semuanya adalah Allah. Jadi asratu. Ini untuk meyakinkan kita, Pak. Walaupun kajian ini sudah diulang-ulang setiap tahun. Kata orang mudik, lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek baturui. Jadi peringatan-peringatan hari besar Islam ini kita lakukan supaya kita jangan lupa. Setelah asra apa tadi? Bi'abdihi laila. Dengan hambanya pada waktu malam. Pada suatu malam. Kenapa Mi'raj itu tidak siang hari? Kenapa malam? Ini ada pendapat ilmu kaum muslimin dari manusia. Manusia ini di zaman modern kan banyak penemuan-penemuan baru. Ya kan? Dan itu semuanya yang mengajarkan tetap Allah. Kenapa begitu? Allamal insana malam ya'lam. Jadi tidak ada manusia itu pandai sendiri. Yang mengajarkan Allah. Jadi menurut orang astronomi, ya kan? Nabi itu bapak-bapak tubuhnya dari tanah sama dengan kita. Ya kan? Ana basyarum mislukum. Saya manusia seperti kamu. Kata Nabi, jadi tubuh beliau dari tanah sama dengan kita. Artinya apa? Materi. Materi itu berat. Jadi Nabi itu disebut di dalam kalimat surat Bani Israel tadi, hamba. Ya kan? Ketika Nabi di bumi, disebut beliau itu hamba. Setelah beliau Mi'raj, apa kata Allah kepada beliau? Bukan hamba lagi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi meningkat derajat Nabi itu setelah beliau ke atas. Ketika di bawah, subhanallazi asra bi'abdihi. Ketika sudah tiba di Sidratul Muntaha, beliau bersimpuh membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Allah menjawab, assalamu alaika ya abdi. Tidak betul? Ya assalamu alaika ayyuhan Nabi. Jadi kedudukannya disebut oleh Allah lagi. Karena apa? Dia telah mengikuti fase-fase yang sebenarnya itu musibah berat, tapi Nabi sabar menerima. Apa musibah berat yang diterima Nabi ketika akan Isra itu, Pak Ustaz? Musibah yang diterima Nabi itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Apa? Istri beliau meninggal. Kalau sama dengan istri kita, tidak apa-apa, Pak. Istri Rasulullah Ibu Khadijah itu kaya raya, Pak. Seluruh kekayaannya dihabiskan untuk membantu Nabi berdakwah. Ada tidak Khadijah di Pemenang yang seperti itu? Kemudian setelah apa tadi? Bi'abdilihi laila. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi materi tadi bisa diubah jadi energi. Ini untuk pengalaman, Pak. Bukan untuk diimani. Yang akan diimani susunan ayat tadi. Jadi Allah sebelum Nabi itu dinaikkan ke langit, diubah tubuhnya dari materi jadi energi. Siapa tukangnya, teknisinya? Malaikat Jibril. Karena Jibril dari cahaya. Dia tidak tubuh materi. Setelah sama-sama jadi energi, baru kelop perjalanan. Contoh,
Bapak Ibu, berapa kecepatan cahaya? 3.343 km per detik, bukan per jam. Kalau lampu kita ini dipadamkan sekarang, Pak, kan gelap itu. Dihidupkan kembali, terangnya bukan berangsur-angsur, langsung terang. Begitu cepatnya cahaya. Apalagi Jibril. Cahayanya beda dengan cahaya lampu. Iya kan? Jadi setelah Nabi berubah dari materi jadi energi, maka sudah bisa dilarikan kencang-kencang. Nah, contoh, ada kendaraan roda 2, ini orang-orang banyak uang ini, yang hobinya memakai kendaraan itu, tidak salah saya namanya Harley Davidson. Iya kan? Itu kan mahal harganya dari mobil. Iya kan? Ada saya lihat kilometernya itu per jam, Pak. Kilometernya 1.500 kilometer per jam. Bisa dilarikan motor itu sekencang itu. Tidak per detik, Pak, per jam. Pinjam motor itu lari di jalan bebas hambatan. Tidak pakai baju, pakai kolor aja. Kemudian buka mulut lebar-lebar, larikan sehabis-habis kilometer. Pasti tubuh kita dirobek-robek oleh angin. Begitu kalau materi dibawa lari kencang, menyongsong angin. Makanya orang berkendaraan motor dianjurkan pakai jaket agar dia tidak paru-paru basah. Ya. Tapi ini bukan untuk diimani. Itu makanya malam Isra Mi'raj itu. Kalau siang Nabi berangkat sesudah salat Isya, tiba jam 8 pagi, beliau akan jatuh dari langit itu. Karena sudah terbit matahari. Maka tibanya menjelang subuh. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk pengalaman aja, Pak. Bukan untuk diimani. Nanti bisa jadi perdebatan yang lain pula di Facebook ya. Kita lanjutkan. Setelah itu apa bunyi ayat yang satu ayat tadi lagi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dua masjid yang sangat mempunyai sejarah yang panjang. Dari sana Nabi bertolak menuju ke Masjid Aqsa. Masjidil Haram itu kapan dibikin? Dibikin oleh malaikat. Hanya Ka'bah saja baru. Sekeliling Ka'bah itu pasir. Kenapa dibikinkan tempat tawaf di bumi? Karena Nabi Adam ketika di sorga, dia melihat malaikat tawaf di Masjid Baitul Ma'mur di atas langit. Jadi serugo itu dia telangi, Ustaz. Iyo, itu ayat yang dibaca karya tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Malaikat memperlihatkan wajahnya yang asli kali yang kedua kepada Nabi. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Ada orang ikut memikirkan pekerjaan Allah, Pak. Pak Ustadz, kalau sorga itu nanti memang di atas langit, kita kebetulan kan dikeluarkan di kubur. Kubur kita di Pamenang. Ya kan? Berapa jauhnya itu? Kita ditakdirkan masuk surga. Ba'a caronyo naik kata itu, Ustaz. Itu ndak kerajo awak, terus jadi pikir lo saja gini itu. Kalau kerajo Allah satu mau ya awak pacah kepalanya. Ya kan? Bagaimana masuk surga nanti dari bumi ini? Kita akan keluar dari kubur di bumi. Bumi ini diubah oleh Allah jadi mahsyar. Di mahsyar itu manusia berkumpul, timbang dosa pahala, kemudian setelah mizan, ya kan?
naik ke titisan Sidratal Mustaqim. Itu prosesnya. Ya kan? Nah, ini sesuatu yang gaib, jangan ikut kita memikirkan. Kita ikuti saja apa? Inti dari Mi'raj ini apa? Salat. Rajinlah salat. Biasakanlah salat berjemaah di masjid. Ramaikanlah masjid kita yang indah ini. Untuk apa fisiknya sangat indah, tapi jamaahnya nggak ada. Ya kan? Semenjak saya kecil, Pak, saya sudah dengar alim ulama, cadik pandai, buya-buya kita menyampaikan salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah. Yang namanya pahala 27 derajat ini, Pak, pahala itu gaib, tidak terlihat. Kita manusia ini sudah terbiasa menerima upah materi. Iya kan? Jadi itu mungkin kita kurang yakin ya. Iya enggak kita dikasih pahala 27 kali lipat dari salat di rumah. Kenapa? Enggak ada di tangan kita. Pahala itu gaib yang akan kita terima nanti. Tapi bapak-bapak, saya yakin biarpun saya, biar ustadz lain, kalau ditukar pahala 27 derajat lebih tinggi ini dengan beras, nyuruh ada Allah malaikat. Apa kata Allah? Malaikat, ya, kumpulkan beras sebanyak-banyaknya. Setiap jamaah pulang dari masjid sudah salat subuh, kamu berdiri di pintu masjid, bagi beras 27 liter masing-masing. Keluar salat subuh, kita bawa karung, bawa beras 27 liter pulang. Salat zuhur 27 liter, salat asar 27 liter, salat maghrib 27 liter, salat isya. Ndak ketemu orang datang ke masjid ke kodole. Kalau ditukar upahnya jo bare. 5 waktu 27 gantang dape. Mungkin ndak membali bare ya le Pak. Pi manggaleh bare. Ya kan? Tapi yang namanya pahala bukan materi. Pahala itu gaib. Ini yang akan minta kita mantapkan keyakinan. Walaupun tidak materi, kita berusaha. Apa? Orang yang datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah, dia pasti salat tahiyat masjid. Pasti dia salat qabliyah subuh. Siapa yang dapat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini juga gaib. Dunia dan segala isinya lebih baik pahala salat 2 rakaat di sebelum subuh itu dari dunia dan segala isinya. Itu yang mengatakan Rasulullah. Ya kan? Jadi kaum muslimin, memang banyak manusia di dunia ini, ya kan? Ego nafsunya itu tidak terkendali. Itu kebanyakan. Makanya Nabi menyuruh kita salat. Karena salat inilah di dalam Al-Quran disebut innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Orang salat, bapak-bapak akan ikhlas. Misalnya bapak pengurus masjid ini, Pak. Ini setahu saya, Pak. Kalau kita jadi pengurus masjid ini, yang mengeritik di luar banyak. Iya kan? Kita harus tahan tempa. Selama berapa lamanya pemilihan pengurus masjid? 4 tahun. Apapun yang datang, serangan-serangan dari luar, jangan kita mudah putus asa. Asalkan kita berjalan di jalan yang benar. Dalam hidup ini mencari ridha Allah, Pak, tirulah gula. Gula itu, Pak, apa saja dia yang memaniskan. Es pokat manis dikasih gula. Es tomat manis dikasih gula. Ya kan? Kemudian
Apa lagi? Jus naga dikasih gula manis. Kalau kita minum kopi, ya kan? Manis sekali kopi itu. Apa kata orang? Banyak sekali gulanya. Kemudian tidak manis, sedikit sekali gulanya. Tapi kalau seimbang, ya kan? Nama gula langsung hilang. Mantap benar rasa kopi. Gula tidak disebut lagi. Tapi dia tidak putus asa gula itu. Walaupun dia tidak mendapat reputasi, tidak dapat nama, tapi dia berhasil mewarnai yang pahit jadi manis. Itu yang akan kita tiru. Iya kan? Tapi kalau yang buruk, gula salah. Ada orang kelebihan gula dapat penyakit diabetes. Karena tidak disiplin, kakinya membusuk. Langsung dipotong. Sakit aja Pak, sakit gula. Nah, do sakit kopi tu Pak. Gula segala. Ya kan? Jadi mencari reda Allah. Apa saja yang kita urus dalam kampung ini, tirulah gula. Dia bisa mengubah warna, tapi dia tidak pernah dapat nama. Ya kan? Biarlah kita tidak terkenal di dunia ini, tapi terkenal di langit. Siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bapak-bapak yang terhormat. Nabi sahabat-sahabat beliau. Kan biasa sahabat-sahabat. Ya Rasulullah tolong doakan kami. Kata Nabi, ambolah cok mendoaan kalian. Minta doalah kalian ke Uwais Al-Qarni. Di mana tinggal Rasulullah? Di Yaman. Sianya Rasulullah pernah dia perang, ikut perang bersama kita. Berjihad dengan kita, melawan kafir. Tidak pernah kata Nabi. Apa istimewanya? Kenapa kami minta doa kepadanya? Apa istimewa Uwais Al-Qarni itu Pak? Dia terkenal oleh malaikat di langit, tapi tidak dikenal orang di bumi. Apa amalnya? Dia ikhlas memelihara orang tuanya yang telah lumpuh. Orang tuanya itu miskin. Uwais Qarni juga Tapi apa kata orang tuanya? Uwais, saya kangen melaksanakan ibadah haji. Ya insya Allah kita berusaha mak. Orang miskin bagaimana ini? Jadi dia datang kepada seorang juragan sapi. Dia mohon disuruh memelihara sapi. Nanti kalau sapi itu beranak 2, ya kan? Untuk dia 1, untuk orang punya sapi 1. Alhamdulillah dia dapat. Kemudian sapi itu beranak. Dan setelah anaknya itu dibagi, maka induknya dikembalikan kepada orang punya. Maka dibikinkanlah kandang sapi itu di atas bukit oleh Uwais Al-Qarni. Ya Allah, cepatlah besar anak sapi ini, akan saya jual untuk biaya perjalanan membawa mak saya pergi haji. Ya kan? Dari Yaman ke Mekah Pak, itu 2 negara. Jauh itu. Supaya 2 kuat menyandang, menggendong orang tuanya, maka dia bikin kandang sapi di atas bukit. Semenjak sapi itu dipeliharanya, digendongnya ke atas. Sampai sapi itu berumur 6 tahun. Udah besar. Tapi bagi Uwais Qarni ringan saja. Karena apa? Dia latihan terus mengangkat anak sapi itu. Dia dikatakan gila oleh penduduk. Kenapa tidak bikin kandang sapi di bawah? Ini sudah gila si Uwais. Ternyata sesudah sapi itu 6 tahun Pak, Uwais itu tubuhnya sudah sama dengan Eddie Ray. Ya kan? Tubuhnya itu kaum muslimin, otot-ototnya keluar. Maka dia kuat. Kemudian dijual anak sapi itu, dimasukkan ke kocek, maka dia gendonglah dari rumah ibunya untuk pergi haji.
Ya kan? Ada awak kini Pak sajak babini ndak baca calik rangai. Samo jo balui masuk luka. Ndak dilihat orang tua di rumah istri aja. Ya kan? Akhirnya dia sampai di Mekah. Itu di musim haji. Ketika dia tawaf umrah. Itu haji tamattu'. Ya kan? Umrah dulu dari haji. Dia berdoa. Apa doanya? Ibunya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tiba di makam Ibrahim, ibunya berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Uwais Qarni ini apa? Ya Allah, terimalah ibadah haji ibu saya ini. Masukkan beliau ke dalam surga ya Allah. Masukkan beliau ke dalam surga ya Allah. Apa kata ibunya? Wes, kenapa saya saja yang engkau doakan? Doakanlah dirimu nak. Apa kata Uwais? Kalau mama reda dengan saya. Iya kan? Allah akan reda. Ridallah fi ridal walidin. Ya saya reda dengan kamu nak. Coba bayangkan Pak. Berapa seorang anak yang ikhlas memelihara orang tuanya. Pergi haji berjalan sejauh itu. Iya. Kaum muslimin para jemaah, maka dia terkenal oleh malaikat di langit. Tapi orang tak tahu dengan dia di bumi. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terkenal di alam malaikat. Orang-orang yang engkar walaupun ganteng, ya kan? Tidak akan terkenal di alam malaikat. Dia tidak taat walaupun wajahnya ganteng, cantik. Tapi ada pula orang sekarang merubah ganteng itu Pak. Jangan kamu terlalu besar hati dikatakan ganteng. Bagaimana begitu Bang? Ganteng itu artinya gadang tengah. Nah, jadi perjalanan Nabi itu minal masjid ilal, maka kita begitulah di mana kita tinggal minal masjid ilal masjid. Kalau Isra Mi'raj itu dimulai minal lapau ilal lapau, itu gagal mah Pak. Iya kan? Gagal. Masjidnya bukan sembarangan. Masjidil Haram. Kemudian Masjid Aqsa. Siapa yang bikin? Nabi Sulaiman. Banyak aura positif di dalamnya. Iya kan? Sudah itu apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Selanjutnya apa bunyi ayat tadi? Barakna haulahu. Kenapa perjalanan itu sukses? Barakna hau. Sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa Palestina, sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, sudah disteril oleh Allah. Sama dengan dokter akan mengoperasi pasien, itu alat-alat itu sudah direbus dengan air panas. Tak ada kuman lagi. Jadi perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu, iblis, anak buahnya jin, anak buahnya setan, anak buahnya manusia sesat, Gondorowo, mak lampir, sundel bolong, babi ngepet. Tidak bisa menggaduh Nabi itu. Karena sudah diberkahi oleh Allah. Jadi dalam hidup ini, berkah itu yang perlu Pak. Walaupun Bapak punya kebun sawit hanya 1 hektar. Ya kan? Tapi berkah. Setelah Bapak jual, Bapak hitung berapa yang akan disedekahkan. Kalau sampai haulnya cukup jumlahnya, berapa dizakatkan? Iya kan? Dia akan membawa berkah yang sedikit itu. Walaupun ribuan hektar, ya kan? Tapi zakat tidak dibayar, ya kan? Pekerja-pekerja kita digaji sangat kecil, tidak manusiawi.
ya kan? Pekerjaannya berat, tapi gajinya kecil. Itu uang itu tidak akan membawa berkah. Kaum muslimin, bapak-bapak, di Padang ada namanya musala tanah kongsi. Saya ngaji zuhur di sana. Itu berdekatan dengan kampung Cina. Iya kan? Orang Cina itu sudah banyak masuk Islam. Dia yang bercerita. Teman-teman kami di sini ini Pak, mereka sudah kaya-kaya, miliarder, tapi umur 35 bunuh diri. Ya kan? Ada yang minum racun, ada yang melompat ke laut, ada yang melompat dari jembatan tinggi, ada yang gantung di diri. Uangnya banyak, kenapa dia bunuh diri? Itu yang tidak ada berkah. Jadi kalau Bapak sedang di kebun, terdengar muazin melantunkan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunda pekerjaan dulu, keluar sebentar, pergi salat. Iya kan? Waktu salat itu tidak lama. Tinggalkan kesibukan ketika orang azan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan. Artinya apa? Panggilan Allah kita ikuti. Itulah yang dijemput oleh Nabi amalan salat itu ketika Mi'raj. Sudah itu apa lagi? Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Ditutup ayat itu oleh Allah, innahu huwas sami'ul basir. Dibuka dengan subhanallazi, ditutup innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Itulah zat yang melakukan perjalanan Asra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan jamaah yang datang ini semuanya masuk surga. Amin. Mari kita doa bersama. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna ya Allah amalan mutaqabbalan wa syarran ba'idan wa khairan qariban wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur wa alhiqna bis salihin wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah yang maha agung, pada malam hari ini ya Allah kami di Masjid Khairun Nasirin mengadakan tabligh akbar dalam rangka membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diundang ke alam tinggi oleh Engkau Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sesuatu perintah yang kami kerjakan sampai sekarang, yaitunya ibadah salat ya Allah.
Jadikanlah salat kami salat yang khusyuk ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah tangan kami ringan membantu saudara kami ya Allah. Jadikanlah kaki kami mudah melangkah ke masjid salat berjamaah ya Allah. Jadikanlah hati kami patuh menerima kebenaran ya Allah. Jadikanlah pikiran kami pikiran yang bersih, pikiran yang positif untuk memajukan agama, bangsa dan negara kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman ya Allah. Bagi orang-orang kami yang menjadi petani sawit, jadikanlah sawitnya subur, banyak buahnya dan mahal harganya ya Allah. Bagi orang-orang negeri kami ini yang berdagang di pasar, ramaikanlah kedainya ya Allah. Banyak orang berbelanja ke sana ya Allah. Dan jadikanlah rezekinya berlimpah ruah setelah dia berbagi kasih dengan orang-orang yang patut menerima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga anak kami, rumah tangga cucu kami yang telah beristri dan bersuami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekiranya engkau berkenan memberikan rezeki untuk mereka, berikanlah mereka rezeki yang halal dan baik. Andaikan engkau berkenan memberikan keturunan ya Allah, berikanlah keturunan yang laki-laki menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan menjadi perempuan yang salehah. Karena dunia sekarang sudah banyak bergeser ya Allah. Maka untuk itu hindarkanlah anak-anak kami dari narkoba ya Allah, dari minuman keras, dari ganja, dari segala macam perbuatan maksiat dan mungkarat yang akan menyesatkan dia dunia dan akhirat. Jadikanlah generasi kami generasi yang taat menyembah engkau, generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, generasi yang selalu berpikir positif untuk kemajuan dia di dunia dan mempersiapkan diri untuk menuju akhirat yang abadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.